Pemirsa, meninggalnya lebih dari 190 anak dalam 3 bulan terakhir akibat gagal ginjal akut tentunya meninggalkan duka mendalam bagi ratusan orang tua yang ditinggalkan. Namun hingga kini siapa yang harus bertanggung jawab atas hilangnya nyawa ratusan anak-anak ini belum juga muncul. Benarkah Kemenkes atau BPOM bisa begitu saja melempar tanggung jawab pada pihak farmasi? Berikut liputan tim Delik RCTI, cuci tangan sang pengawas. Kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak dan balita masih menimbulkan kekhawatiran dan rasa cemas pada para orang tua. Pasalnya tak sedikit balita yang harus meregang nyawa akibat gagal ginjal akut. Terlebih kasus gagal ginjal akut yang tiba-tiba saja menyeruak sejak Juli 2022, rupanya dipicu oleh penggunaan obat sirup yang tercemar senyawa etilen glikol dan dietilen glikol. Itu adalah penyalahgunaan yang dalam ini salah. Penggunaan yang salah dari etilen glikol yang seharusnya tidak digunakan sebagai pelarut. Ini letak persoalannya. Apakah benar cemaran? Kalau saya meyakini itu bukan cemaran, ya. Karena kalau cemaran tadi saya ingin tekankan pasti ya di bawah 2%. Atau kalaupun lebih 3%, nggak sampai 50%. Kalau 50% itu adalah kecurangan dan penyalahgunaan yang salah. Sehingga korban itu banyak berjatuhan, hampir ratusan ya anak-anak kita di sini ya. Karena apa? Gagal ginjal ya. Gagal ginjal, fungsi ginjal akutnya terganggu kan di situ, dalam konteks itu menyebabkan bahkan ke arah kematian. Meski Kemenkes dan Badan POM telah melakukan pengujian terhadap ratusan jenis obat, namun masyarakat tampaknya sudah terlanjur kehilangan kepercayaannya pada pemerintah. Tetapi faktanya dari kasus ini, konsumen malah menjadi tanda tanya. Kenapa yang sudah ada izin edar kok malah terindikasi mengandung bahan-bahan berbahaya? Jadi akhirnya kembali dipertanyakan bagaimanakah perlindungan dari negara, dalam hal ini regulator peredaran obat, BPOM artinya, terhadap konsumen. Karena seperti saya katakan, konsumen ini pihak yang lemah. Jadi dia itu mempercayakan semuanya ke negara, dalam hal ini tentu dalam rangka pengawasan. Ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah memang bukan tanpa sebab. Masyarakat sudah terlanjur kecewa akibat minimnya peran BPOM sejak awal kasus ini merebak. Apalagi obat-obatan sirup pencetus gagal ginjal akut ini beredar sudah dengan izin lembaga terkait. Sehingga kian menjadi pertanyaan mengapa izin edar bisa diberikan oleh BPOM, padahal obat yang diproduksi nyatanya mengandung senyawa berbahaya. Lantas apakah pengawasan hanya sebatas sampai izin edar dikeluarkan? Kalau saya lihat namanya saja sudah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Artinya dia mengawasi produksi, peredaran, dan juga penjualan obat tersebut dan sampai kepada penggunaan oleh masyarakat. Nah, ketika itu proses sebelum produksi tentu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ternyata masyarakat sekarang dibukakan matanya bahwa proses tersebut ternyata hanya proses registrasi. Artinya nggak ada pengujian oleh BPOM. Meski BPOM sendiri telah mengambil langkah hukum terkait beredarnya obat-obatan sirup tercemar senyawa berbahaya, namun lolosnya produk tersebut dinilai sebagai kelalaian BPOM dalam melakukan pengawasan sejak awal hingga produk obat sirup tersebut beredar. Oleh sebab itu, pihak BPOM juga dinilai ikut bertanggung jawab dan berpeluang dipidanakan karena lalai dalam pengawasan. Sehingga tidak bisa begitu saja melempar tanggung jawabnya kepada pihak farmasi semata. Tadi saya sebutkan bahwa meski timbulnya kematian itu karena dua perbuatan. Karena itu dua-duanya harus bertanggung jawab. Tentang norma yang bisa dipakai ya 359 atau undang-undang lain ya, undang-undang lain saya tidak menemukan normanya. Jadi hanya 359 atau 338 jika. Jadi kalau BPOM menurut saya 359 bisa kena itu. Karena kelalaiannya menyebabkan kematian. Ya, kalau perusahaan obat kita cek apakah 338, kalau dia pakai hanya undang-undang kesehatan agak sulit ya, karena itu administratif sanksinya. Ya, mereka udah dapat izin ya, udah dapat izin.
Oh, udah dapat izin. Gimana mereka mau dipidana karena dapat izin? Berarti yang menerbitkan izin dong bermasalah. Iya. Ya, harusnya di filternya kan di situ. Yang menerbitkan izin. Jadi yang menerbitkan izin itu yang harusnya dipersoalkan secara hukum ya. Kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan kematian mendadak pada anak dan balita kini masih menyisakan rasa trauma bagi para orang tua. Keyakinan masyarakat seolah telah hancur, khususnya pada pemerintah. Kalau kita bicara mengembalikan rasa kepercayaan ini banyak poinnya begitu. Yang pertama harus dipastikan siapa tersangkanya dalam gangguan ginjal akut ini begitu. Ya, yang kedua harus ada pernyataan dari pemerintah bahwa tersangkanya sebutlah cemaran ya, atau sebutlah kelemahan pengawasan begitu ya, atau sebutlah perusahaan farmasi. Jadi ini yang harus dinyatakan secara resmi oleh pemerintah. Ratusan nyawa balita dan anak yang melayang akibat gagal ginjal akut tidak akan bisa lagi kembali ke pelukan orang tuanya. Sayangnya BPOM justru sibuk saling lempar tanggung jawab. Mungkin ada baiknya kepemimpinan sebuah lembaga terlebih sekrusial BPOM memiliki latar belakang keilmuan yang sesuai. Sudah bukan saatnya lagi memilih pemimpin lembaga hanya berdasarkan kesamaan pandangan politik. Kasus gagal ginjal akut pada anak menjadi fakta gelap bagaimana tidak transparannya industri farmasi. Sayangnya, BPOM sebagai lembaga berwenang tidak sigap dalam mengawasi. Saya Naomi Tobing dan Suryali Santoso, sampai jumpa.